Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun teman-teman semuanya berada ya. Oke, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing kegiatan di rumah aku ya, kegiatan masak-masak itu. Nah ini tuh aku startnya dari pagi gitu ya. Nah ini untuk sarapan sekaligus bekalnya Pak suami itu aku bikin katsu dari apa ya, ini dari dada ayam fillet gitu ya. Nah ini tuh gampang banget teman-teman buatnya, jadi cuman perlu disiapkan itu dada ayam fillet dan juga tepung terigu, tepung panir sama telur ya. Nah, seperti apa ya? Seperti pembuatan katsu pada umumnya, tinggal marinasi aja dada ayam filetnya yang udah digeprek-geprek sedikit gitu ya. Terus, oh iya, marinasinya itu pakai kaldu ayam sama merica bubuk dan juga garam kalau aku. Sesuai selera aja ya teman-teman ya. Terus juga nanti tinggal tepung terigunya juga buat baluran gitu ya. Nah setelah dicelupkan ke tepung terigu, celupkan ke telur, baru ke tepung panir gitu ya. Nah ini simple banget ya, udah. Jadi tuh masak satset ya teman-teman ya kalau pagi, karena memang ada bocil dan juga Pak suami udah harus kerja, jadi ya udah yang simple aja. Dan kadang juga udah aku siapkan dari malam gitu ya, jadi paginya tinggal ngosreng-ngosreng gitu aja seperti biasa. Jika sudah berkegiatan di dapur pasti akan dilanjutkan dengan kegiatan mencuci piring. Nah ini dia cucian piring aku, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kadang itu Pak suami juga bantuin di sela-sela aku sibuk masak. Nah nanti kalau udah ada yang kotor gitu nanti dibantuin buat cuci. Jadi ya kita sering kerja sama seperti itu ya. Jadi nggak iri-irian gitu. Pak suami cuman kerja cari nafkah, istri full time di rumah ngurus anak dan juga pekerjaan rumah, nggak kayak gitu. Alhamdulillahnya suamiku itu pengertian teman-teman. Jadi kalau misalnya aku lagi repot, dia tuh juga mau bantuin begitu. Jadi nggak pernah yang komplain kalau misalnya tak suruh bantuin cuci piring ataupun menyapu, ataupun kadang bahkan kalau misalnya aku lagi mager masak itu suamiku yang masak. Tapi ya gitu, sebisanya dia aja, paling masak nasi goreng, terus juga mie apa sih, bakmi kayak gitu-gitu. Tapi ya aku udah bersyukur banget karena dia nggak kebanyakan untuk, jadi aku enjoy menjalani hari bersamanya gitu. Nah ini ya satset pokoknya kalau pagi tuh cuci piring. Dan kalau pagi tuh di rumah aku ini teman-teman, airnya tuh agak kecil gitu ya, jadi kadang bikin emosi kalau cuci piring. Nah ini aku lanjut ya, habis cuci piring tadi Pak suami itu lagi mandiin si bocil, sekalian nanti dia sebelum berangkat kerja ya. Terus ini aku lagi petik-petik bayam, ini tuh di depan rumah aku gitu ya. Tapi ini mohon maaf karena memang beberapa hari kita nggak sempat buat bersihkan kebun ya, rumput-rumputnya udah lumayan banyak. Nah ini tuh menu wajib setiap siang buat si bocil aku, karena nggak tahu kenapa ya teman-teman, bocil aku itu maunya sayur hijau tuh cuman sayur bayam. Kalau selain bayam itu nggak mau, jadi mau nggak mau tiap hari aku memetik bayam di depan gitu. Tapi alhamdulillahnya lumayan banget teman-teman, jadi selalu fresh gitu bayamnya karena nggak perlu stok di kulkas kan, jadi kalau perlu tinggal petik. Nah ini juga aku sekalian karena melihat cabai-cabai yang ditanam itu udah banyak dan udah cukup apa ya, cukup umur untuk dipanen, ya udah sekalian aja nih sedikit, lumayan lah buat bikin sambal. Nah ini lanjut ya, ini tuh sekalian aku ini apa namanya, sekalian aku potek-potekin gitu ya, biar nanti kalau masak biar lebih satset, karena kan masak siangnya otomatis
Pak suami udah nggak di rumah, jadi aku cuma sama bocil ya biar nggak rempong aja gitu. Nah dapat segini udah lumayan banget ya, sangat membantu. Nah ini ceritanya udah siang teman-teman. Si bocil aku alhamdulillahnya tuh bobo. Biasanya tuh dia bobo siang kalau udah makan siang, tapi nggak tahu ini tuh dia mungkin lagi kecapean banget ya, karena tadi habis main gelembung gitu di depan rumah. Gelembung dari dari sabun cuci piring gitu, udah seneng banget. Nah ini tuh simple ya, satset buat si bocil tuh cuman bayam dan nggak aku ulek bumbunya, cuman aku iris bawang merah bawang putih, dan sama yang wajib itu tempe goreng. Sekarang si bocil itu kalau makan nggak dikasih lauk gitu dia protes teman-teman. Jadi udah ngerti, oh ini tuh sayur bayam enak kalau pakai tempe, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau biasanya aku suapin cuma nasi sama sayur bayam, dia nggak mau gitu. Nah ini ya, dan di tengah keriuhan aku tinggal bikin kopi dulu, karena emang sehektik itu ya teman-teman. Si bocil punya bocil yang toddler, ya tahu sendiri ya, mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami lah bagaimana rasanya. Jadi selalu aku sempatkan untuk me time sebentar, cuma sekedar seduh kopi terus kayak ngelamun gitu. Nah ini juga aku lanjut lagi buat masak siang si bocil ya, karena bocil tuh bobok siangnya nggak terlalu lama teman-teman, jadi paling cuman 1 jam itu udah paling lama sih. Jadi sekalian aja aku masak, nanti kalau dia bangun udah bisa langsung makan siang gitu, biar nggak ngereak-ngereak, karena dia kalau lapar itu udah nggak tahu ya, moodnya tuh hancur banget gitu pokoknya lah. Nah ini tuh simple ya, airnya mendidih terus aku cemplungin itu si bayamnya, terus kasih garam sama gula sedikit, sama aku kasih kaldu kaldu jamur sedikit, itu rasanya udah enak. Dan pasti bocil itu makannya lahap banget, habis banyak, entah kenapa ya. Pernah aku coba itu belikan dia udang seperti itu kan, biar nggak bosen lauknya ikan sama ayam atau tempe gitu, tapi dia bener-bener nggak doyan teman-teman, lebih memilih tempe daripada udang si bocil. Jadi ya mau gimana lagi ya, aku mikirnya yang penting si bocil tuh mau makan, dan juga aku berusaha untuk memenuhi keseimbangan gizinya dengan makanan yang lain gitu. Jadi untuk makanan pokoknya ya sudah, kalau memang dia doyannya bayam sama tempe ya udah aku kasih itu, yang penting udah mau makan aja aku udah lega gitu. Kan mungkin malah ada ya Kak, orang tua terkhusus ibu-ibu yang keikut stres banget karena mikirin anaknya tuh makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, jadi malah bad mood sendiri gitu. Kalau aku ya udahlah, kalau kamu mau makannya itu ya sudah, makan itu aja nggak apa-apa. Nah udah ya, tadi sayur bayamnya tuh udah matang, itu satset banget, cepet banget masak buat bocil tuh. Lanjut aku goreng tempenya, nggak banyak-banyak ya, cuman segitu aja, dan itu pun paling dia cuman habis 2 atau 3 potong, sisanya buat bundanya. Nah ini ya, sekalian aja lah, soalnya kalau aku sendiri tuh jarang makan siang teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya, udah kerasa kenyang aja gitu kalau habis masak tuh, jadi paling cuman nyemil gitu. Nah ini dia, aku goreng dulu tempenya sampai agak kecoklatan, tapi nggak terlalu kering ya, karena kalau terlalu kering tuh si bocil nggak suka teman-teman. Jadi masih agak empuk gitu aja, nggak sampai gosong gitu. Dan cerita dikit juga sih, kalau bocil aku itu memang alhamdulillahnya penurut sih teman-teman, meskipun dia aktif. Cuman kalau udah dibilangin bunda masak dulu ya, oh iya dia ngerti. Terus paling ya mau gimana lagi ya, nggak munafik sih teman-teman, pengennya sih lepas dari gadget, bener-bener lepas, tapi ternyata apalah dayaku yang cuman seorang diri di rumah gitu ya, pak suami kerja, jadi otomatis full aku. Jadi kalau pas aku masak ya terpaksa aku kasih gadget gitu. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang ngalamin, boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini juga aku lagi pengen makan juga sih ini, jadi aku bikin sambal aja, sayurnya sekalian sama bocil, jadi aku tambahin sambal aja buat aku makan. Nah ini tuh sambal tomat teman-teman,
sambal yang selalu aku bikin hampir setiap hari mungkin, tapi nggak ada bosan-bosannya karena memang seenak itu. Bahkan kadang itu makan apa aja itu pasti harus ada sambalnya, karena aku dan Pak Su itu sama-sama suka sambal. Tapi alhamdulillahnya ya begitu, kita makan itu selalu apa adanya. Dan apalagi ini di depan kan aku ada tanaman sayuran kayak gitu, ada kangkung, ada juga bayam. Jadi kalau sayur hijau tuh pasti kita petik sendiri dari kebun, meskipun cuman bayam dan juga kangkung ya udah diselang-seling itu, kadang bikin sayur bayam, kadang bikin kangkung dilotek gitu. Kalau di sini namanya lotek ya teman-teman, tapi mungkin untuk di daerah lain itu beda ya namanya ya. Oke, ini udah tinggal ulek ya, udah mau jadi. Dan sepertinya cukup sekian dulu kita berjumpa di video kali ini. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya, untuk like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya yang juga sama-sama lagi mencoba keberuntungan di dunia YouTube, tetap semangat. Yakinlah kita juga bisa seperti teman-teman yang lain yang udah berhasil gitu ya. Nah ini dia udah jadi. Oke, wassalamualaikum teman-teman, bye bye.